Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian semua yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dalam kondisi online seperti ini. Ini adalah merupakan salah satu hikmah besar dari kejadian yang terjadi. Nasabakna laki banjir, maka kita menggunakan sistem secara online. Ini adalah memiliki satu hikmah yang paling besar, karena dengan kondisi yang terjadi kita bisa menggunakan cara ini. Seandainya dekna kejadian ia agagai, maka mungkin kita tidak akan mengenal belajar secara online. Maka besok-besok ini sudah menjadi dasar bagi kita. Belajar singaliye makuliah mampak guru, maka sudah ada pengalaman seperti ini. Kada biasa tembok masih sekolah wadiki magur secara online. Anak-anakku sekalian semua yang saya banggakan, pelajaran kita pada saat ini kita berada di bab yang keempat yang membicarakan haji dan umrah. Sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa rukun Islam ada 5. Dan rukun Islam yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang haji. Haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Yang pertama, mampu secara fisik, dia malasa. Yang kedua, mampu secara ekonomi. Angka dina napake menre melaksanakan yang namanya ibadah haji. Karena biaya ibadah haji itu kan mahal. Bisa sampai ratusan juta. Kalau kita melalui reguler, kita mendaftar dengan uang muka 25 juta plus biaya tambahan nanti. Apalagi haji furada, silalona, mendaftar bulan ini mau naik juga tahun itu, ya biasa sampai 250 juta. Nah, itulah yang dimaksud dengan mampu secara ekonomi. Yang ketiga yang dimaksud dengan mampu di sini adalah memiliki ilmu pengetahuan. Nisangi syarat-syarat na yero ibadah haji, nisangi rokon-rokon na yero ibadah haji, mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan mampu. Jadi kalau ada seseorang tidak mampu dari salah satu di antara ketiga poin ini, maka belum dikatakan mampu. Megadina
nekia malasai. Dena wadilau melaksanakan ibadah haji, baik penyakitnya itu untuk dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri, atau penyakitnya itu bisa menyebabkan berbahaya buat orang lain, menular. Nah kena corona, dia tidak mampu secara ekonomi. Nah baluk mana ini galuna darah napa joka, ternyata ketika pulang dari melaksanakan ibadah haji dia gagal kena. Itu tidak termasuk dengan orang yang dikatakan mampu. Memiliki ilmu pengetahuan, artinya dia mengetahui cara-cara melaksanakan ibadah haji. Maka ketika ada orang tadi tidak memenuhi syarat dari ketiga hal ini, maka tidak dikatakan sebagai orang yang mampu dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku sekalian semua, yang pertama yang kita lihat di sini adalah pengertian haji. Apa itu haji? Haji berasal dari kata hajjah yang artinya adalah bersiarah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bersiarah. Bersiarah kemana? Bersiarah ke kota Makkah. Karena satu-satunya tempat yang pelaksanaan ibadah haji adalah kota suci Makkah. Kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji di luar kota Makkah, dia sah hajinya tuh. Dulu ada orang yang melaksanakan haji di gunung Puratowang Kayero Mibu Ka'bah, kemudian mengundang orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Joke berhaji tahu ekor dengan membayar 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kemudian dia beranggapan sesudah sampai di situ nasa nyalena pura niro haji. Padahal tidak. Ibadah haji itu adalah bersiarah. Siarahnya di mana? Siarahnya di masjid. Siarahnya di kota Makkah dan tempat-tempat serangkaian yang ada di sekitar tempat tersebut. Kemudian haji adalah bermaksud, artinya kita sengaja melaksanakan ibadah haji, sengaja berangkat dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Jadi ada niat di dalam hati kita bahwa kita sengaja melaksanakan ibadah haji. Di nawat di Makkah dah, kebetulan milan tuh ke kota Mekah. Dia nawat di Makkah, tapi sengaja ada niat untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Selanjutnya menuju ke tempat yang ditentukan. Ada tempat-tempat yang ditentukan. Yang pertama itu ada tempat kita memulai yang namanya niat. Itu tempat-tempat yang tertentu. Kemudian ada tempat-tempat yang wajib kita kunjungi, seperti Padang Arafah. Tidak sah haji kita kalau tidak kita pergi ke Padang Arafah. Itu ya. Ada anak sekalian semua. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita ketahui secara bersama adalah hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya adalah wajib ain.
sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang haji, bahwa haji itu hukumnya adalah wajib ain. Yang dimaksud wajib ain adalah tiap pribadi, tetapi wajibnya adalah satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Ya nangit mampu ya angka duina sehai angka pengetahuannya, dia mampu melaksanakan ibadah haji. Dia mampu melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji ini adalah wajib ain yang setiap satu kali bagi setiap orang yang kena kewajiban. Sisami dari kupole ni tahu sisen mapit kaduanna ia naritu sunnah ni hukumna. Ya, sunnah ni hukumna. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan. Maknanya nabita haji yang wajib itu hanya sekali. Faman zada fahuwa tatawwu'un. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Jelas ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mirratan, bahwa haji itu yang wajib cuma satu kali. Siapa yang melaksanakan haji sesudah satu kali itu, atau kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Dan jelas ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah haji yang pertama itu adalah wajib. Yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Tetapi meskipun ibadah haji itu pada poin yang kedua, ketika kita melaksanakan yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunnah, tetapi pahala dari melaksanakan ibadah haji itu sangat luar biasa. Selanjutnya yang perlu kita pahami yang ketiga adalah syarat-syarat wajib haji. Biasanya syarat-syarat wajib haji iye panawat ditawe menre populer biasanya ibadah haji nareko angke yero syarat-syarat enapne nareko de napunei salah satu di antara syarat-syarat ibadah haji dia nawat di menre populer biasanya ibadah haji tidak
tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Syarat wajib haji 5 ya syaratna wajib haji. Nomor siddi yaitu dia beragama Islam. Beragama Islam. Jadi dena wading tawe dena wajib papole haji nareko dena akui rilalan agama ta untuk berhaji bagi orang yang tidak beragama Islam. Tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surono pengalataan. Kalau ada orang yang beragama lain mau melaksanakan ibadah haji, dia diterima. Orang yang musyrik saja itu kalau beribadah tidak diterima salatnya, tidak diterima ibadahnya, apalagi orang-orang yang memang tidak beragama Islam. Maka harus beragama Islam, harus memiliki sifat-sifat tauhid, sifat-sifat tauhid la ilaha illallah. Dek gaga puang sangadina pengalataan. Jadi dia nasa hajina nareko angka agama lain melolok populer ya sang ibadah haji. Dan yang jelas sistem pemerintahan tidak menerima ya non muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua syarat wajib haji adalah berakal. Jadi tidak wajib haji bagi orang gila. Malah saya kasih ujangan ya. Jadi naret kau ujangan tahu dena karena kewajiban untuk berhaji. Tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Lasai. Ada 3 hukum yang tidak dikenakan bagi seseorang. Dena berlaku hukumnya ritalue tahu. Nomor siddi anak-anak gangka balige. Nomor 2 orang tidur sampai dia terbangun. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Ya nariko angka tahu jangan dia kena hukum. Ular ramalangi tetapi jangan dia tidak wajib untuk berpuasa. Ujangan tidak wajib untuk sholat. Ujangan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Karena tidak berlaku hukum bagi orang yang gila. Anak kecil sampai dia balik tidak diwajibkan berpuasa, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan untuk berhaji. Tetapi ketika ada orang tua yang ingin memberikan tarbiyah, menomalengi pelajaran apa guru lauri anaknya yang masih kecil yang belum balik, begini apa guru mas sampaja, ramalangi wadina apa guru mas puasa, atau karena dia termasuk orang yang memiliki harta yang banyak, de panabalega anaknya natiwi ini jokka haji, itu tidak apa-apa karena memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Selanjutnya orang bodoh. Katongan tu tahu matong kolade, katongan tahu matong kolade. Di bawah standar pami otaknya. Tong kolade. Ipaguri. Maka nama pakai carana tonia nareko berhaji. Napai 5 menit urani Pak Guru nalu pa isi desi na pa ani beto ni sayang dia karena dia adalah orang yang bodoh. Maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Dia na pada anakku yang mana kwewe macam mana iro rajinge
Tidak ada yang memiliki IQ di bawah standar, semuanya pintar. Maka lepas dari kewajiban itu. Yang ketiga, syarat wajib haji adalah balik i prenderonai rampe maka dan ada kau tahu dena balik dek nakannya kewajiban hukum. Anak-anak yang ingin melaksanakan ibadah haji tidak dikenakan kewajiban, depan akan kewajiban haji. Tetapi narik pongkat matua melo pace anak untuk melaksanakan ibadah haji dena mari gagah, karena itu adalah bagian dari tarbiyah. Kemudian itu memberikan satu perjalanan spiritual kepada anak yang belum balik itu. Yang keempat, syarat wajib haji adalah ya maklum nak ya kalau ada suara-suara dari adikmu yang main-main ini. Yang keempat, syarat wajib haji adalah merdeka. Tania ata. Eko kampot tadi itu negara mampak koro. Agak sandaro. Itu negara ata hamba saya yolomiro kata. Ya sangnya ata apunan atau gue degagang ketak. Kita adalah bagian orang yang dibeli, yali kepada barangnya. Kau tahu ni tahu maupun neki, nah baru sikit. Nah itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya hamba sahaya, hamba sahaya. Jadi yang diwajibkan haji itu adalah orang yang merdeka. Tania ata. Tetapi kalau ada hamba sahaya pergi melaksanakan yang namanya ibadah haji, misalnya ipendre haji ko pemilik naro, melelo pemiliknya misalnya haji rioloro, pace kombo lo haji hatam naro pace, meskipun tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ketika melaksanakan ibadah haji pace ni rorenange ko puana melaksanakan ibadah haji we pace ko hajinya tetap sah, asas hajinya meskipun tidak diwajibkan. Yang kelima, syarat wajib haji itu adalah kuasa atau mampu. Nah, ya karena kurai bahasa, mampu secara fisik, mampu secara kesehatan, mampu secara finansial, mampu secara ilmu. Kong kata dena mampu, maka tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Misalnya denu lewat kapalai, denu lelai. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah haji itu banyak keajaiban yang terjadi. Biasa kayero tomatua pura kita kebilawas, puluhan tahun nih umurnya. Secara akal maenul leje matu ye tomatua laksanakan ibadah haji. Sisanna ini setiap boleh haji, lah manisi di semua kasih pura maena laksanakan ibadah haji. Nah, aku sekalian semua, ya naro pelajaran yang guri di lelanna iya sesuai sebagai pengisi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.